Cek sound. Ya. Baik, Bapak Ibu Wali kelas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu Wali kelas dalam kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di malam hari ini. Sebelumnya mohon maaf karena mengganggu waktu istirahat penjenengan semua untuk bisa menghadiri istilahnya bukan diseminasi ya, pemaparan penerapan budaya positif di sekolah. Kenapa hari ini yang diundang adalah wali kelas? Karena tujuan dari pemaparan penerapan budaya positif ini nanti adalah dihasilkannya kesepakatan kelas maupun keyakinan kelas di tiap masing-masing kelas Bapak Ibu semuanya. Pertama-tama sebelum kita mulai, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan berkah, rahmat, hidayah serta nikmat yang tiada tara. Hari ini kita bisa berjumpa lagi meskipun secara daring dalam kegiatan paparan ya penerapan budaya positif pada malam hari ini. Saya Nur Widya Astuti dari SMP Negeri 2 Wonogiri yang juga merupakan calon guru penggerak angkatan 9 akan memaparkan tentang penerapan budaya positif di SMP Negeri 2 Wonogiri. Yang ini merupakan aksi nyata gitu ya yang akan kita laksanakan seperti itu. Kemudian terima kasih untuk yang bergabung hari malam ini. Saya tidak meminta on cam ya karena kita meetingnya malam hari, kemungkinan bisa disambut dengan apa gitu. Mungkin ada yang pakai daster atau apa, mungkin tidak akan nyaman untuk membuka kamera gitu ya. Baik, bingung sebenarnya mau ngomong apa gitu ya. Ini yang saya paparkan hari ini sebenarnya adalah hasil dari kegiatan guru penggerak CGP Angkatan 9, di mana kami mendapatkan materi di modul 1.4 itu tentang budaya positif. Nah, kita lihat apa saja yang akan kita bicarakan di malam hari ini. Ya, kita cek dulu. Ya, kita mulai untuk materi yang pertama. Jadi, di modul 1.4 itu ada disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kita mulai dari teori kontrol ya. Teori kontrol menurut Dr. William Glasser, psikiater dan pendidik. Dalam kontrol teorinya yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, itu meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ini sangat penting bagi guru ya. Dan nanti pasti akan ada pro dan kontra di pada saat ya, kita paparan gitu. Ada beberapa yang ternyata ternyata ketika saya melaksanakan di sekolah itu saya posisinya ini. Oh ternyata ketika saya melakukan kontrol ini tuh janjane gue aku orang mengontrol orang seperti itu. Kita lihat yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Jadi pada dasarnya kita itu tidak bisa memaksakan murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut tidak ingin melakukannya. Jadi walaupun kelihatannya kita sedang mengontrol perilaku murid, kalau murid itu tidak mau kita kontrol, maka kita tidak akan bisa melakukan apapun. Intinya seperti itu. Nah, terus kenapa kok pada saat kita memberikan kontrol ke murid kok murid itu mau melakukan apa yang kita lakukan gitu ya, melakukan kontrol itu dia mau gitu ya. Itu karena apa? Karena dia mengizinkan kita untuk mengontrol dia. Jadi teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai, dan murid itu mau melakukan sesuatu terhadap kontrol guru karena dia mau dikontrol oleh guru. Seandainya murid itu tidak mau dikontrol oleh guru, maka kita nggak bisa mengontrol. Contoh pernah kan di suatu kelas itu seolah-olah kita pernah menyuruh murid melakukan sesuatu dan ternyata mereka nggak mau melakukan. Berarti mereka tidak mau kita kontrol. Sedangkan kadang ada anak yang melakukan kesalahan, kemudian kita meminta dia melakukan sesuatu, memberikan kontrol, dan dia mau melakukan itu, berarti dia mau kita kontrol. Bukan karena kita berhasil mengontrol ya, tapi karena mau, mereka mau gitu ya.
Itu yang pertama. Jadi teori ilusi kontrol. Seolah kita mengontrol murid, padahal mereka yang memperbolehkan kita untuk mengontrol mereka. Itu teorinya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Jadi ketika kita membujuk, memberi penguatan positif atau bujukan dalam bentuk-bentuk kontrol, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Maksudnya, ketika kita memberi penguatan positif pada anak, atau kita membujuk anak untuk melakukan sesuatu yang bagus, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama bisa menyebabkan ketergantungan. Jadi anak itu bisa melakukan sesuatu karena kita beri penguatan positif, atau dia itu memahami ternyata bujukan itu selama ini itu adalah perilaku mengontrol dia gitu, sehingga dalam jangka panjang dia tidak mau lagi gitu ya, atau menolak bujukan kita. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang kan kita sering di dalam kelas itu memberikan rasa bersalah kepada anak supaya apa sih? Supaya dia mendapatkan karakter, itu maksud kita gitu ya. Ternyata di teorinya si dokter itu ketika kita menggunakan kritik dan membuat orang lain merasa bersalah, itu ternyata itu cara mengontrol dengan memberi identitas gagal gitu. Secara teori seperti itu, padahal kita sering kayaknya yang melakukan ya. Jadi misalkan ada anak melakukan kesalahan, kemudian kita menunjukkan bahwa yang mereka lakukan itu salah, mereka lakukan itu tidak benar dan seterusnya. Nah ini sebenarnya kita mengontrol mereka dengan menunjukkan identitas gagal, atau menunjukkan bahwa mereka itu melakukan hal yang buruk gitu ya. Jadi mereka akan merasa berpikir dirinya buruk tentang dirinya sendiri. Nah ini itu istilahnya dampaknya jangka panjangnya itu kurang baik ya. Kemudian boleh ditinggal sholat dulu. Nah biasanya orang membuat merasa bersalah seseorang atau murid itu dengan menggunakan suara yang halus, tetapi pesannya negatif. Itu biasanya kalimat yang nyelekit gitu. Jadi suaranya halus tapi ternyata nyelekit gitu ya. Jadi penghargaan terhadap dirinya sendiri. Nah ini nanti yang akan kita tekankan ke anak supaya mereka itu menghargai nilai-nilai yang mereka percaya atau mereka yakini, sehingga mereka melakukan sesuatu itu bukan karena untuk menghindari hukuman, untuk menghindari ketidaknyamanan, atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri, tetapi mereka melakukan sesuatu itu sebagai penghargaan kepada dirinya sendiri karena telah melakukan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah ini yang sebenarnya akan kita terapkan di kelas-kelas kepada anak-anak supaya sebenarnya tanpa kita kontrol mereka sudah melakukan budaya positif dengan meyakini nilai-nilai baik, dan itu dilaksanakan atas kesadaran diri tanpa ada paksaan atau kontrol dari kita wali kelasnya gitu ya. Kita lanjut. Nah ini kita mulai dari yang pertama ya, untuk menghindari ketidaknyamanan ini. Ini adalah motivasi perilaku manusia yang paling rendah. Jadi mereka itu biasanya melakukan sesuatu, motivasinya adalah untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Biasanya akan ada pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi sebenarnya seseorang ini melakukan sesuatu hanya untuk menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka, baik secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Ya. Kemudian yang kedua kita ulas untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, tadi ya, ini satu tingkat lebih tinggi tadi ya, sudah kita bahas. Jadi itu kayak istilahnya gelem ngelakoni
sesuatu ya karena ada. Jadi ada udang di balik batu lah istilahnya. Ada udang di balik bauan batu saya kira. Saya kira serausom batu. Ini yang tadi yang tertinggi ya. Jadi anak-anak ini melakukan atau kita itu melakukan segala sesuatu itu karena mempercayai nilai-nilai kebajikan yang kita yakini dan kita melakukan itu sebagai penghargaan terhadap diri sendiri bukan karena hal yang lain. Nah ini adalah alasan atau motivasi yang paling tinggi seseorang melakukan sesuatu. Ini yang paling tinggi grade-nya, gitu ya, levelnya. Nah, jadi kita akan melihat adanya paradigma stimulus respon dengan pendekatan teori kontrol. Jadi Stephen R. Covey, ini macamnya ya, Stephen R. Covey dalam Principle Centered Leadership tahun 91 mengatakan bahwa apabila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, kita akan lihat antara teori stimulus respon dengan teori bedanya apa ya. Teori stimulus respon ini lebih menekankan pada realitas sebagai kebutuhan kita itu sama, semua itu kebutuhannya sama. Sedangkan teori kontrol tidak. Kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Di stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrol tidak. Setiap orang itu memiliki gambar yang berbeda-beda. Jadi saya melakukan ini itu gambarannya A, orang lain melakukan gambaran itu belum tentu sama gitu ya. Jadi point of view-nya orang itu berbeda gitu ya. Kemudian kalau stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi kalau teori kontrol kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita memahami tentang point of view-nya orang gitu ya. Kemudian stimulus respon itu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan teori perilaku itu memiliki tujuan. Even anak itu melakukan hal yang negatif, pasti ada tujuannya, maka perlu bagi kita untuk menggali apa sih tujuan dari perilaku mereka. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi kalau di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kalau Anda dikontrol orang lain bisa, berarti itu karena Anda memperbolehkan orang lain mengontrol diri Anda. Kayak gitu ya. Saya bisa mengontrol orang lain, itu di stimulus respon. Teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, kecuali mereka mengizinkannya. Kemudian stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau kita udah membujuk gagal nih, maka akan muncullah pemaksaan gitu ya. Nah kalau teori kontrol tidak. Menggunakan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian stimulus respon itu model berpikirnya itu menang kalah, siapa yang menang, siapa yang kalah gitu ya. Kalau teori kontrol itu model berpikir win-win solution atau menang-menang. Nah ini nanti akan kita terapkan di segitiga restitusi gitu ya. Bagaimana cara kita menangani anak meskipun secara pribadi ada beberapa hal yang mungkin kita tidak bisa terapkan restitusi gitu ya. Tapi kita lihat nanti seperti apa. Nah ini posisi kita di sekolah Bapak Ibu. Jadi kita di sekolah itu memiliki, guru itu memiliki posisi kontrol di sekolah. Ada 5 posisi kontrol di sekolah. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Kita lihat satu persatu ya, mulai dari penghukum. Nah ini penghukum, dan saya kelihatannya ini sering ini ya melakukan yang posisi kontrol yang pertama sebagai penghukum. Sebagai penghukum itu biasanya nada suaranya tinggi, ya, bahasa tubuhnya, matanya melotot atau jarinya nunjuk-nunjuk, menghardik, kemudian karena adanya hal seperti itu murid itu menjadi marah dan mulai sikap pendendam atau bersikap agresif. Makanya kadang sekarang muncul anak-anak yang suka ya tadi. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, Waalaikumsalam, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah.
atau pasti selalu terakhir selesai. Ya, kata-kata seperti ini adalah ciri-ciri kita memiliki posisi kontrol sebagai penghukum, gitu ya. Hasilnya apa sih kalau kita melakukan posisi kontrol sebagai penghukum? Hasilnya adalah kemungkinan murid akan marah dan mendendam atau bersikap agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, anak itu akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya lebih buruk lagi, gitu ya. Kalau misalnya itu di dalam kelas. Nah, sekarang posisi pembuat rasa bersalah ini saya juga pernah melakukannya ini ya. Apa sih pembuat merasa bersalah? Ya. Posisi pembuat merasa bersalah itu gurunya biasanya bersuara lembut, ya. Tetapi di dalam suasana yang hening, tetapi dia membuat orang lain tidak nyaman gitu ya, merasa bersalah dan rendah diri. Kata-katanya yang dikeluarkan itu lembut, tetapi istilahnya membuat orang lain merasa tidak nyaman. Contoh ya, contoh kata-kata bagi kita atau guru yang memiliki posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Misalkan, ibu sangat kecewa deh sama kamu, atau kamu nggak kasihan nih sama ibu itu sudah menjelaskan kamu capek-capek, tapi kamu nggak denger dan tetap saja nggak paham. Nah ini ini saya pernah ini ya, baru saja kemarin ternyata gitu ya. Itu ternyata masih pembuat merasa bersalah dan kita merasa itu efektif gitu ya. Nah sekarang kita lihat apa sih sebenarnya hasilnya ketika kita mengambil posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Kira enak nyamuk atau nyokot bukan nyokot. Hasilnya apa sih kalau kita membuat rasa bersalah? Aduh ya Allah. Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan bapak ibu gurunya, kemudian dia merasa sebagai orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Nah ini bahayanya jika anak-anak itu memiliki perasaan seperti ini, itu berbahaya karena bisa jadi dia akan menjadi murid-murid yang merasa dirinya itu buruk, ya, tidak seperti murid yang diinginkan. Dia bisa menjadi orang yang tertekan, ya, kemudian atau tiba-tiba meletus amarahnya menggebu-gebu, atau bisa jadi dia justru diam tetapi dia menyakiti dirinya sendiri. Jadi sangat berbahaya, ya. Kemudian yang ketiga itu guru sebagai teman. Nah ini banyak ini ya guru-guru yang friendly gitu ya terhadap anak-anak gitu ya. Nah guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid gitu ya, namun akan tetap berupaya mengontrol muridnya melalui persuasi. Jadi posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantuin yuk demi bapak, atau ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini gitu ya. Menurut saya banyak sih kalimat-kalimat ini, hanya contoh ya. Jadi banyak ini guru yang memposisikan diri sebagai teman itu banyak. Nada suaranya ramah, akrab ya, sering bercanda, bahasa tubuhnya itu friendly gitu ya, menyenangkan bagi anak-anak seperti itu. Nah, hasilnya apa sih kalau guru itu sebagai posisi sebagai teman? Ternyata hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan gurunya. Itu termasuk dampak positif ya. Hanya saja di sisi negatifnya murid akan menjadi banyak bergantung pada guru tersebut. Jadi bila ada masalah dia harus ada guru tersebut. Seandainya guru tersebut itu pergi gitu ya, atau digantikan oleh teman guru yang lain, maka anak ini belum tentu bisa berlaku seperti ketika ada guru yang memposisikan diri sebagai teman tadi ya. Kemudian yang keempat, pemantau. Memantau ini berarti mengawasi, gitu ya. Nah, pada posisi ini kita bertanggung jawab atas perilaku orang lain yang kita awasi. Posisi pemantau ini berdasarkan peraturan-peraturan atau konsekuensi gitu ya. Jadi dia melihat aturan-aturan gitu. Jadi memantau. Guru tipe ini yang pengontrol sebagai pemantau itu biasanya tanya, kamu tahu aturannya apa? Kenapa kamu melakukan ini? Terus sanksinya apa? Konsekuensinya apa? Seperti itu. Nah itu adalah contoh sebagai seorang pemantau. Biasanya guru seperti ini mengandalkan catatan, data, gitu ya, yang digunakan bukti bagi seseorang apabila dia melakukan kesalahan.
Nah, hasilnya apa sih kalau kita sebagai pemantau? Murid memahami konsekuensi yang dijalankan karena telah melanggar aturan sekolah. Nah, dia akan tahu, oh saya melanggar A, gitu. Berarti saya akan mendapat konsekuensi B, seperti itu. Kemudian yang terakhir yang paling bagus ya, posisi guru itu sebagai manajer, di mana guru berbuat sesuatu itu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya gitu ya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman walaupun pemantau, dan dengan demikian dia bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi. Nah, nanti kita akan bahas tentang restitusi ya. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini. Nah, ini nanti kita akan masuk ke keyakinan kelas. Jadi ketika kita sudah memiliki keyakinan kelas, kita akan tahu anak-anak apa sih yang kamu yakini benar dan apa yang kamu yakini benar untuk dilakukan gitu. Nah, ini kita lihat. Motivasi itu ada dua. Motivasi eksternal dan intrinsik. Nah, ini ada identitas gagal dan identitas berhasil atau sukses. Jadi pada intinya Bapak Ibu, kita itu tidak boleh membuat identitas gagal pada anak. Harus membuat identitas berhasil atau sukses. Nah, caranya bagaimana gitu ya? Itu kita lihat ada guru berbuat dan guru berkata gitu ya. Nah, untuk yang identitas gagal itu kita lakukan ketika posisi kontrol kita itu sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Nah, sedangkan kita masuk ke identitas berhasil itu kalau kita bisa menjadi guru dengan tipe kontrol, teman, pemantau, dan manajer. Berarti kita itu sekarang tuntutannya harus bisa menjadi seorang teman, pemantau, atau manajer gitu ya. Bukan lagi sebagai penghukum atau membuat orang yang merasa bersalah. Dan ini mungkin nanti bisa kita kaji dan kita diskusikan bareng-bareng gitu ya. Nah, jadi contoh, guru menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir itu membuat identitas gagal gitu ya. Ini nggak boleh. Ya, jadi ya membuat anak-anak merasa buruk itu tidak bagus. Nah, ini guru berkata, kalau kamu tidak melakukan ini, saya akan gitu. Nah, kadang kan kita pernah gitu ya, kalau kamu nggak ngaku nih, gitu. Saya akan perlihatkan ke kamu apa namanya, kita panggil orang tua kamu apa-apa, ada hukumannya. Tapi kalau untuk identitas berhasil atau sukses, kalau kita sebagai teman, guru ini akan lebih membuatkan alasan-alasan untuk apa ini ya? Maksudnya kenapa sih alasannya kamu melakukan ini? Ya, lebih mendengarkan kenapa, alasannya apa. Kemudian kalau pemantau itu lebih cek dan dicek dengan aturan-aturan yang sudah ada, yang sudah disepakati. Sedangkan manajer, dia akan banyak mengajukan pertanyaan yang nantinya itu akan menggiring anak untuk memahami apa sih nilai-nilai yang kamu yakini, kamu langgar, dan seharusnya seperti apa. Ya. Nah, hasil dari tadi ini sudah kita bahas ya, kalau menjadi teman itu akan menjadi ketergantungan, kalau pemantau itu menyesuaikan bisa diawasi, tapi kalau kita bisa menempatkan diri atau posisi kontrol kita sebagai manajer, maka kita bisa menguatkan watak atau karakter. Nah, tadi pagi itu ya luar biasa, saya menemukan apa namanya kegiatan yang luar biasa. Ketika tadi anak-anak itu bersama-sama melakukan kegiatan apa namanya korsik di lapangan gitu ya. Saya nggak tahu kenapa ini mungkin akan menjadi budaya yang positif gitu ya. Ketika mau makan saja, salah satu grup di sekolah itu maka tidak diperbolehkan makan sendiri-sendiri, makan itu bersama dan dimulai dengan berdoa bersama.
kemudian saling mengucapkan selamat makan gitu. Dan setelah selesai pun mereka juga mengucapkan berdoa lagi dan berterima kasih. Ini salah satu menguatkan karakter gitu ya, dan itu saya lihat itu luar biasa. Nah, di sini kita akan lihat ada kata hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu ternyata, hukuman itu sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Maksudnya tidak dilibatkan dalam pembentukan hukumannya, gitu ya. Tiba-tiba aja dia dihukum. Hukuman berlaku arah, berpihak pada guru, jadi tidak berpihak pada anak. Kemudian kuning-kuning apa ya? Rame leneng grup wali leden. Besok kita diskusikan di sekolah besok Senin karena ini pasti gayeng gitu ya. Karena kita sering melakukan itu. Hukuman bersifat tidak terencana tadi ya. Kemudian tiba-tiba. Anak tidak tahu apa-apa karena dia melakukan tidak tahu apa yang akan terjadi karena dia melakukan itu. Karena memang tidak ada aturan sebelumnya. Kalau hukuman itu tidak ada aturan sebelumnya. Jadi si A melakukan apa, tiba-tiba kita kasih apa, berarti itu hukuman namanya. Jadi tanpa melalui kesepakatan atau ada pengarahan dari pihak lain, tiba-tiba saja anak itu mendapatkan sesuatu hal karena perilakunya. Nah, itu hukuman. Kalau konsekuensi itu sudah ada aturannya, orang itu melanggar, berarti dia menerima konsekuensi. Sedangkan restitusi, nah restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses wangi mencah. Merupakan proses. Ya iya. Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga mereka itu bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen tahun 2004 ya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah yang mereka hadapi, untuk membantu murid berpikir tentang orang seperti apa sih yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini saya juga sering melihat Bapak Ibu guru sudah melakukan restitusi. Jadi ketika menanyai anak, tidak langsung menjudge kamu salah tidak, tetapi melakukan step by step. Ini sudah saya sering lihat ketika Bapak Ibu guru itu menangani anak, dan ternyata tanpa Bapak Ibu guru sadari penjenengan itu sudah melakukan restitusi gitu ya. Jadi istilahnya seperti ini, tetapi penjenengan sudah melakukan. Beberapa saya amati sudah melakukan itu. Nanti kita lihat kayak apa sih segitiga restitusi itu ya. Nah, kita masuk ke segitiga restitusi. Restitusi itu namanya segitiga gitu ya, ada 3 tahap di dalamnya. Bu Minda nggak apa-apa, santai saja. Ini santai ya Bu. Ya, jadi saya cuma butuh ngerekam. Nanti untuk materi nanti saya kirim di grup ya, di grup. Nanti besok kalau kita bisa saling sharing gitu ya, sharing jenjangnya seperti apa, kita akan melakukan apa di kelas supaya kelas kita menjadi lebih baik gitu ya. Kita kan berusaha untuk membuat sekolah kita itu, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Kita kembalikan ke posisi awal tadi ya, bahwa sesungguhnya di teori kontrol itu mengatakan bahwa semua apa tindakan yang dilakukan oleh seseorang itu pasti ada tujuannya. Dan ini saya sudah melihat Bapak Ibu guru ketika anak-anak ada masalah itu sudah menerapkan ini. Jadi kalau misalkan nanti ada yang cerita-cerita tentang segitiga restitusi, sebenarnya penjenengan sudah melakukannya. Meskipun ada beberapa kasus yang kita nggak melakukan restitusi, tapi kebanyakan sudah dilakukan. Kayak Bu Wiwi, Bu Mami, terus guru BK pasti sudah banyak melakukan. Wali-wali pun juga melakukan ini gitu ya. Apa sih yang dimaksud dengan menstabilkan identitas itu? Kita lihat satu-satu. Jadi menstabilkan identitas itu
tujuannya adalah untuk mengubah anak dari orang yang gagal tadi karena melakukan kesalahan jadi orang sukses. Jadi istilahnya kita tidak langsung menuduh anak kamu salah gitu, tidak. Tetapi kita tanya dulu gitu biasanya. Nah ini sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru ketika mengkonseling anak. Gitu. Jadi dia mencoba untuk ini kan anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian atau anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya namun ada benturan. Jadi pada dasarnya dia mencoba memenuhi kebutuhan dasarnya namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan gitu ya. Istilahnya berbuat salah itu biasa, semua orang pasti pernah melakukannya. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Coba kita bisalah kondisikan bersama untuk menyelesaikan masalah ini. Yuk, kita sharing yuk seperti itu. Nah ini itu lo kok malah semua tuh aku sih sempat itu kecoa. Nah ini sudah sering dilakukan Bapak Ibu. Ketika saya sering mengamati Bu Wi dan Bu Mami itu ketika menghadapi anak-anak bermasalah itu sudah melaksanakan ini ya, menstabilkan identitas. Bahkan wali kelas pun juga sudah melakukan ini. Gitu. Cuma sekarang itu ada istilahnya ya, segitiga restitusi. Dulu kita nggak tahu itu namanya itu, tapi ternyata kita sudah melakukan Bapak Ibu. Nah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Bukan kita itu membenarkan tindakan mereka, tidak. Tetapi kita itu ingin tahu bahwa setiap tindakan itu selalu ada tujuan. Kenapa sih dia melakukan itu gitu ya? Tujuannya itu biasanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Nah, kita akan mencari tahu, memahami kebutuhan dasar apa sih yang mereka itu ingin capai atau mendasari tindakan mereka. Nah, biasanya itu kita menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang tidak menghakimi gitu. Misalkan padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, tapi kamu nggak melakukan, berarti kan bagus kan kayak gitu ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Apa sih alasannya? Kamu patut bangga loh pada diri kamu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Nah, seperti ini kalimat-kalimat seperti ini. Dan ini sudah sering saya temukan ketika sudah sering saya temukan ketika Bapak Ibu guru mengkonseling anak gitu ya. Ternyata kita itu sudah melakukannya Bapak Ibu. Dan ini satu lagi yang terakhir, menanyakan keyakinan. Jadi intinya, jadi ketika identitas sukses telah tercapai, jadi pada intinya itu kita kan ingin agar anak itu mendapatkan identitas sukses. Dia itu bukan anak yang buruk, bukan anak yang gagal, intinya kayak gitu. Nah ini kita menanyakan keyakinan gitu sih. Apa sih yang kita percaya dalam kelas atau keluarga? Kira-kira nilai-nilai apa sih yang telah kita sepakati dan ternyata itu dilanggar sama dia gitu. Terus apa sih bayangan kamu tentang kelas yang ideal atau kamu itu ingin menjadi seperti apa? Nah ini menanyakan keyakinan. Nah penting untuk menanyakan ke anak kehidupan apa nantinya yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang sukses, bertanggung jawab atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak akan mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana cara menjadi orang seperti itu. Nah, kita dapat membantu dengan bertanya seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu. Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Jadi kita mencari gambaran yang baik dan sukses menurut mereka itu seperti apa. Jadi orang nyeneni ini Bapak Ibu. Jadi ini KPAP. Jadi ini emosi kayak aku orang lain. Seperti itu. Nah, tetapi kemarin itu ada yang mengatakan bahwa bisa gitu ya segitiga restitusi itu diterapkan di semua kasus yang ada di sekolah. Nah itu kemarin sayang sekali saya belum bisa menanyakannya kepada instruktur gitu ya. Ya, kita lanjutkan. Nah ini sebelum nanti kita membuat keyakinan kelas itu kita ketahui bahwa ada yang namanya nilai kebajikan universal. Nah nilai-nilai inilah yang digunakan termasuk di profil pelajar Pancasila itu menggunakan nilai kebajikan universal. Nilai-nilai yang nanti akan kita yakini untuk diterapkan di kelas.
Yang pertama itu beriman. Kalau di profil pelajar Pancasila kan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini yang profil pelajar Pancasila. Kemudian, nah ini proyek nilai. Sebenarnya ada beberapa foundation gitu yang menggunakan nilai-nilai kebajikan. Nah, ini saya ambil aja proyek nilai-nilai kebajikannya semua. Jadi ada nilai kebajikan itu peduli, terus terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, bertujuan, bertenggang rasa, gotong royong, rendah hati, harga diri, dermawan, kejujuran, kedermawanan, semangat, kreatif. Nah, ini nanti nilai-nilai ini Bapak Ibu yang bisa kita tampilkan di keyakinan kelas gitu ya. Nah, sekarang kita masuk kosong. Ini ada slide kosong. Nah, ini kita akan membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu ya. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak, dapat diterapkan, semua warga bisa berkontribusi, bisa ditinjau dari waktu ke waktu apakah masih relevan atau tidak, universal atau lepas dari latar belakang suku, budaya dan lain-lain. Nah, prosedur pembentukannya. Nanti ini Bapak Ibu ada yang pakai laptop enggak ya? Kalau pakai laptop nanti bisa saya share link Jamboardnya. Yang pertama itu prosedurnya adalah mempersilahkan. Ini saya langsung ambil skupnya di kelas karena saya kan pengennya wali kelas gitu ya. Mempersilahkan warga sekolah atau murid, mempersilahkan murid di kelas ya untuk bercurah pendapat. Bercurah pendapat itu maksudnya kita mencatat, kita akan membuat kesepakatan gitu ya, kesepakatan di kelas dulu. Yang pertama kita mencatat semua masukan para warga. Ini sudah masuk yang kedua ya. Jadi mencatat semua masukan para murid atau warga di sekolah. Di papan tulis boleh atau bisa menggunakan sticky note. Tapi kalau saya sih lebih cenderung ke papan tulis gitu. Papan tulis, kita tulis aturan apa sih yang boleh, yang tidak boleh, apa namanya, yang akan kita buat di kelas. Gitu. Jadi kemudian setelah itu, kok ngerti-ngerti ditinjau ulang. Wah, hilang siji ternyata. Waduh, hilang satu Bapak Ibu ini ya. Nanti yang saya kirimkan beda. Saya ganti ya. Jadi prosedurnya ketika kita membuat keyakinan kelas, pertama kita bisa saya tunjukkan Jamboard aja ya, saya sebentar. Saya kirim link di United Jamboard mana dia? Apa ya? Ya. Salin alamat link di wali kelas. Tapi ini cuma bisa diakses pakai laptop atau Bapak Ibu udah punya Jamboard di apa? Aduh. Ya ternyata lupa aku ya di situ ya. Atau apa aku mau ngomong apa aja? Play Store. Ini saya kirimkan di komen. Ya ternyata download aja.
Nah, muncul di layar. Jadi pertama, ketika kita mau membentuk keyakinan kelas ya, itu kita buat seperti ini dulu. Anak-anak silahkan tulis gitu ya, apa yang apa istilahnya, aturan-aturan apa sih yang ada di kelas kita gitu misalkan. Caranya ini ya, ini misalkan kelasnya Mbak Afif. Mbak Afif. Oke, orang judul. Mbak Afif itu apa ya? Tidak boleh makan dan minum di kelas. Disimpan. Terus ini bisa dijembeng ya Bapak Ibu. Panjenengan kalau mau nulis bisa loh ini. Itu linknya dibuka, diklik gitu. Terus panjenengan juga bisa pakai ini di kelas ya. Jamboard ini, Jamboard. Jamboard di kelas ya. Terus tuliskan gitu ya. Misalnya petugas. Petugas itu apa ya petugas? Petugas tidak boleh terlambat masuk kelas. Nah, kelas. Nah, ini petugas. Nah, ini kita kolek atau kita kumpulkan gitu ya. Kita kumpulkan semua aturan-aturan yang anak inginkan di sini. Kita tampung semua. Setelah itu, apa yang dituliskan anak-anak ini kita ubah menjadi kalimat positif. Jadi bukan tidak ada, tidak boleh, ada kata tidak boleh, dilarang, dan seterusnya. Kita ubah menjadi kalimat yang positif. Nah, misalkan tadi yang pertama, itu kan dilarang ramai di kelas. Terus kita buat kalimat positifnya menjaga ketertiban kelas. Menjaga ketertiban kelas. Yang kedua tadi misalkan Mbak Afif mau apa ya, tidak boleh makan minum ya. Berarti apa ya? Kalimat positifnya apa? Makan dan minum. Apa ya kalimat positif tidak boleh makan dan minum di kelas? Menghargai teman. Hah? Apa, menghargai teman di kelas. Oh, menghargai teman. Siapa ki suaranya? Menghargai petugas ya? Oh, iya. Menghargai teman, simpan. Pokoknya intinya sih negatif perayaan untuk petugas. Menghargai teman. Ini. Terus yang siji mau apa ya? Nah, pokoknya intinya aturan-aturan yang dibuat anak-anak itu terus setelah semua tuliskan entek, terus kita convert gitu ya, yang kata-katanya pakai kata-kata negatif kita ubah jadi positif. Setelah itu, setelah apa namanya kata-kata tadi kita ubah menjadi ini kata-kata yang positif ini, kemudian kita cari ini kata-kata yang positif ini otomatis sudah menjadi kesepakatan kelas. Jadi kita sudah membuat kesepakatan kelas. Terus keyakinan kelas itu adalah nilai-nilainya. Tadi kan ada nilai-nilai yang wakil tadi ya. Nah, contoh misalkan tadi tidak boleh tidak boleh ramai di kelas. Tidak boleh ramai di kelas kita buat menjadi kalimat positif, menjadi kesepakatan menjaga ketertiban kelas. Nah, keyakinan kelasnya adalah keamanan, misalkan seperti itu. Nah, kalau kita lihat, nah ini kesepakatan kelas, sebelahnya keyakinan kelas. Kesepakatan kelasnya tadi menjaga ketertiban, keyakinan kelas adalah nilainya. Bisa jadi kesepakatan kelas itu ada 10 poin, keyakinan kelasnya ada 5 poin, karena ada poin-poin kesepakatan kelas yang kita yakini memiliki nilai-nilai kebajikan yang sama. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa terapkan ya di kelas Bapak Ibu masing-masing.
Nah, setelah tadi kita membuat ini tulisan ini, kita minta lagi, kita review lagi, minta anak-anak untuk cek lagi apakah masih ada yang ditambahkan atau tidak. Kalau tidak ditambahkan, maka itu bisa disepakati, dijadikan sebagai keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Jadi intinya seperti itu. Jadi kalau kita membuat aturan-aturan itu kan negatif. Nah, ini kita membuat yang positif-positif. Ketika anak-anak melanggar itu, maka kita tinggal menanyakan keyakinan kelas apa. Kamu punya keyakinan kelas apa sih? Apakah itu sudah dilaksanakan atau belum? Menurut kamu idealnya seperti apa? Nah, itu tadi yang kita inginkan gitu ya. Jadi pada dasarnya itu seperti itu. Kemudian, nah ini tadi prosedurnya, prosedur. Intinya itu tadi. Nah, sekarang ini saya buatkan contoh sebagai kesepakatan kelas. Ini bisa ditempel di kelas penjenengan gitu, Bapak Ibu. Ini bisa ditulis dan ini bisa dibuat menjadi salah satu aksi nyata PMM untuk budaya positif. Ya. Nah, ini semua siswa saling menghormati baik dengan guru maupun dengan teman. Contohnya, siswa menjaga kelas agar selalu tertib dan tidak ramai. Tidak ramai itu nih, selalu tertib dan ini harusnya dikoreksi nih ya. Kurji kok ini. Siswa datang tepat waktu di sekolah dan tepat waktu untuk setiap sesi kelas. Semua siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian siswa harus berani mengakui kesalahan dan seterusnya. Dan ini adalah keyakinan kelasnya. Keyakinan kelasnya apa? Saling menghargai, ada keamanan di situ, ada disiplin dan begitu. Sekarang terakhir refleksi nih. Ini saya pengen mendengar cerita ketika kita ini caranya Beb tugas Zoom. Kalau misalkan nanti kelas pengen membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas dan Bapak Ibu wali kelas yang lain, itu di pojok ini yakinkan bahwa di pojok ini, di pojok kanan atas itu Google penjenengan. Kalau buka Google, di pojok kanan atas itu ada foto penjenengan, berarti ini Google penjenengan. Kalau saya klik itu kan ada tulisan atau akun Google Nurwidia Sutibat, itu akun saya. Nah, di sebelahnya pasti ada titik Cacai Songo. Itu kita klik. Nah, terus kita udunkan, kita turunkan. Nah, ini di bawahnya tulisan Jamboard. Bahasa Inggris jangan pakai bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Indonesia nanti bahaya. Bahasa Jawa. Bahasa Inggris. Bapak cek berarti Jamboard apa Mbak? Kita klik. Nah, ini file-file Jamboardnya orang banyak. Nah, ini punya saya ini ya, budaya positif tadi ini punya saya. Nah, caranya kita klik di bawah, ini kan ada tanda plus. Kanan bawah, pojok kanan bawah itu ada tanda plus kan? Kita klik. Nah, apa ini? Maaf, saat ini tidak bisa membuka file. Oh, saya nggak bisa buka file, guys. Kenapa ya? Coba tak klik ya. Lanjutkan. Halaman tidak ditemukan. Sangat jari cah beda nih kamu. Kita ulang ya. Bisa apa enggak? Ini orang gelap. Intinya cuman kayak gitu. Nanti kalau udah diklik muncul, muncul tampilan kayak gini. Sing mau lho wit sing wis dadi mau contoh kesepakatan kelas karo sing wis dadi ki nganggo Canva apa nganggo kuwi? Iya. Canva. Saya mau pakai Canva nih nyong. Dan kan itu bisa dibuat kreasi sama anak-anak. Iya. Jadi istilahnya dibuat sebagus mungkin. Kita lihat ini mau balik ini. Contoh jendela. Nah, ini itu pakai Canva dan ini template-nya udah banyak. Jadi misalkan di kelas itu ada internetnya, terus langsung bawa laptop sama LCD, dan itu kan rencananya LCD itu kan memang kita mau beli 24, cuma
kita baru bisa beli 7 karena ini kita anggarkan tiap tahun sebisa mungkin beli 1 kita Mbak itu lebih mudeng. Dan nanti kan kalau itu bisa penjenengan bisa membuat ini langsung, maksudnya live gitu ya, ditulis anak-anak itu pengennya apa, terus nanti yang sudah dituliskan di papan tulis, yang positifnya kita tulis di ini, di apa namanya, di Canva. Jadi ini pakai Canva. Tinggal cari template, disesuaikan, kemudian kalimatnya ini kita sesuaikan, terus kita buat satu template lagi untuk keyakinan kelas. Nah ini nanti sudah bisa kita dapatkan 2. Yang satu kesepakatan kelas, disepakati bareng-bareng berarti nggak boleh dilanggar. Yang kedua keyakinan kelas itu isinya nilai-nilai yang harus kita junjung tinggi gitu, saling menghargai, berarti nggak boleh membuli. Kalau ada membuli seperti apa yang itu bisa didiskusikan dengan anak-anak di kelas. Seperti itu yang bisa saya ceritakan tentang budaya positif di sekolah, dan ini saya nanti pengennya Bapak Ibu wali kelas itu mencoba menerapkan di kelas. Kemudian kita lihat ini apakah cuma wali kelas, tidak, bisa juga dilaksanakan oleh guru mata pelajaran. Jadi seperti saya itu kan nggak punya kelas, nah itu saya bisa membuat keyakinan mata pelajaran atau kesepakatan kelas di mata pelajaran IPA kayak gitu bisa. Ya karena kadang kan yang disepakati guru satu dengan guru yang lain belum tentu sama atau belum tentu sesuai kayak gitu. Nah itu boleh. Terus tentang segitiga restitusi dan lain sebagainya itu ternyata sudah dilaksanakan di sekolah kita ya, baik dari wali kelas maupun dari guru BK dan kesiswaan itu sudah melaksanakannya. Mungkin yang perlu kita review sangat sedikit itu di 5 posisi kontrol guru, karena saya sendiri sampai saat ini baru bisa melakoni 3. Yang pertama itu penghukum, yang kedua itu memberi rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, baru bisa itu. Jadi yang 2 yang pemantau dan manajer belum sampai ke level itu. Nah mungkin kita bisa belajar bersama. Nah mungkin Bu Tugas mau cerita atau apa refleksi Bu Tugas mungkin sekitar rampung ya tanya saja. Untuk kesepakatan kelas karo keyakinan kelas, tapi kan mestinya ada anak yang mestinya melanggar lah dalam sanksi, apakah perlu dituliskan atau cuma sekedar dikatakan saja itu? Ya, langsung ya Bu. Kalau sebenarnya itu sanksi itu bisa dimasukkan kesepakatan juga ya sebenarnya ya. Cuma kalau dimasukkan lagi ke segitiga restitusi itu mungkin tidak diperbolehkan sanksi itu, karena sanksi itu apa namanya, menyebabkan identitas gagal. Jadi yo piye pencacane piye yo. Jadi ketika ada anak yang melanggar kesepakatan itu kita terapkan segitiga restitusi lagi. Mulai ditanya keyakinan kamu apa yang kamu langgar, nilai-nilai apa yang dilanggar dan seterusnya. Tapi kalau sanksi saya lihat di sini tidak diperbolehkan memberikan sanksi seperti itu. Oke. Nah, kadang makanya saya itu kadang ingin sharing. Berarti cuma dikembalikan ke segitiga restitusi tok ya. Berarti iya. Kalau misalnya anak berkali-kali melanggar ya berarti segitiga restitusi terus begitu berputar ngono. Nah, itu makanya kadang kemarin itu saya tuh karena ini kan kita guru penggerak itu kan hanya mendapat materi, dan kita dapat penguatan dari instruktur lah ya. Nah, ini yang belum saya pahami, apakah segitiga restitusi itu bisa diterapkan di semua gitu. Kalau kemarin saya diskusi sama teman-teman sesama CGP itu tidak gitu. Tidak dalam artian kita di lapangan gitu loh. Di teori iya, di teori memang seperti itu. Nah, contoh misalkan seperti pornografi, apakah bisa di segitiga restitusi kayak gitu. Bahkan kemarin itu ketika pas ada teman yang tanya, Bu, katanya penghargaan itu sama seperti hukuman. Nah, padahal kita itu dituntut di sekolah itu caranya berlomba-lomba untuk penghargaan dan mendapatkan hadiah kan gitu. Nah, itu akhirnya
jawabannya, ya kalau yang itu tidak Pak, kayak gitu. Piye coba? Ya kayak toh. Oh, kayak gitu, Beb. Jadi istilahnya kembali lagi ke kita. Kita lihat kalau misalnya lihat tarafnya. Bahkan menghukum misalkan ya sanksinya positif. Misalkan dirimu karena kamu sudah istilah melanggar keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Nah, itu harusnya kan misalnya ngosek WC, itu kan positif. Tapi menurut anak kan negatif. Lah itu identitas gagal orang itu. Makanya kan lucu. Nah, mungkin ini bisa membuat kesepakatan yang istilahnya menguntungkan bersama. Win-win solution. Misalkan kalau kamu melanggar kesepakatan kelas, kamu dikasih denda. Dendanya tapi kan nanti dipakai untuk kemakmuran kelas. Nah itu saya nggak tahu apakah itu termasuk win-win solution atau itu termasuk ke hal yang buruk gitu ya. Nah menurutmu piye Nek? Misalkan kayak sanksi bayar duit itu termasuk Iya sudah identitas tak gagal terapi. Itu ya, sudah saya terapkan anak-anak yang tidak piket. Anu ya, denda ya. Iya, dendane ben supaya dia disiplin. Malah berkali-kali kancane gur lapor, wis kene saiki sing ora piket denda 5.000 ngono. Terus saiki berubah rada lumayan. Anak-anak juga berpikir, oh ya nek aku ora piket bayar 5.000 otomatis aku kan boros nek nggo jajan gitu loh. Jadi ada kecenderungan anak berkurang untuk jadi yang tadinya misalnya cah telu ora piket gur cah siji ngono lho. Tapi itu kan pasti sadurunge wis dirembuk dulu kan. Berarti kan ada kesepakatan bareng-bareng kan dengan Sudah dari awal sudah ada kesepakatan dari itu, kemudian dari mbayari iuran, terus bagaimana nek sing misale apa itu jenenge sing ora mbayar apa uang kas engko solusine piye sudah dari awal. Oh iya. Berarti intinya dirimu sebenarnya sudah menerapkan kesepakatan kelas. Tinggal nambah mungkin dirumuskan lebih lagi, tambah keyakinan kelas wis jos gandos. Ya, berarti hasilnya sebenarnya kita tuh sudah menerapkan apa yang ini teori-teori yang di guru penggerak ini. Cuma kita nggak tahu istilahnya. Ya Rayu, menurutmu ya kan? Cuma kita nggak Iya, aku tahu. lagi ngerti segitiga Ya, restitusi ya kan. Oh jebule kuwi segitiga iya. restitusi. Jare ya wis nglakoni. Kita Ditekoni sudah iki mau melakukan. sapa sing terus barang lah kenapa iki dadi kaya ngene terus iki terus Alasanmu piye? apa? Iya, betul. Itu ini sudah ada peringatan tinggal 5 menit. Terima kasih sekali Bapak Ibu malam ini sudah bergabung membantu saya untuk bisa memaparkan budaya positif yang insya Allah nanti bisa kita terapkan di kelas masing-masing, yaitu keyakinan dan kesepakatan kelas. Terima kasih. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Ini gurgari sidik, gurgari 3 menit. Terima kasih banyak mengganggu malam minggu penjenengan. Saya akhiri kalau salah mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.